Dike Monica Jayanti dengan NIM 20.01.00.0099 dari Prodi Manajemen. Rani Riani Putri dengan NIM 20.01.00.0098 dari Prodi Manajemen. Novia Puspita Sari dengan NIM 20.01.00.0086 dari Prodi Manajemen. Deka dengan NIM 20.01.00.0095 dari Prodi Manajemen. Saputri dengan NIM 20.01.00.0082 dari Prodi Manajemen. Selamat siang saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Dike Monica Jayanti, inilah kelompok 25. Dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan para pedagang di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Satelit Kota Lubuk Linggau. Para pedagang mengeluh pembeli menurun drastis hingga 50%. Berdasarkan keterangan dari Ikatan Pedagang, Pasar Indonesia ini berdasarkan hasil tes cepat yang digelar oleh Pemda, terdapat 400 pedagang dari 93 pasar dari seluruh Indonesia yang pedagangnya positif COVID-19. Sebagai salah satu tempat di mana kita mencari kebutuhan pokok dan selalu ramai, ada hal yang harus diperhatikan. Sudah 17 sejak April 2020, Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Sejumlah sektor berdampak termasuk sektor perdagangan pasar tradisional, salah satunya di Pasar Tradisional Satelit di Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Pertengahan September lalu, Pasar Satelit juga sempat dibatasi oleh pemerintah setempat lantaran sejumlah pedagang terindikasi terpapar COVID-19.
Namun setelah kembali dibuka normal, setelah pasca dibatasi, para pedagang di pasar ini mengeluh omset pendapatan mereka menurun drastis hingga 50%. Pendapatan pedagang pasar tradisional di Lubuk Linggau berkurang lebih dari 50%. Selama pandemi COVID-19, di pasar tradisional pada hari ini pedagang mengaku mengalami sepi pembeli yang membuat mereka merugi karena dagangannya tak habis terjual. Mereka terpaksa mengurangi kebutuhan rumah tangga konsumsi makanan untuk berhemat selama pandemi COVID-19. Mereka berdagang dengan modal seadanya, ditambah kekhawatiran dagangannya tak terjual. Berkurangnya pendapatan diakui mereka terjadi sepanjang tahun ini, disertai dengan harga kebutuhan pokok yang tidak stabil. Halo, masuk makan sama aja. Jangan pakai pada aku. Walaupun sudah menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan cuci tangan, namun nyatanya tak lantas membuat pasar kembali bergairah seperti sedianya. Salah satu terpantau di pasar tradisional Satelit Lubuk Linggau Utara 2, dampak pandemi COVID-19 membuat omset penjualan hasil perkebunan lesu. Sejak 3 bulan terakhir, sebagian besar penjual harus pulang memangkul jualan tanpa hasil. Sementara ada pun warga yang memperoleh keuntungan hanya kecil. Menurut penjual, biasanya sebelum COVID-19, pendapatan per hari bisa tembus hingga Rp500.000. Tapi belakangan ini, pendapatan penjual hasil kebun hanya mendapatkan kisaran Rp200.000. Itu pun belum dipotong biaya kendaraan pulang dan pergi ke pasar. Kini penjual hanya berharap dapat sedikit bantuan pemerintah daerah untuk menjaga untuk tetap berjalan. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Satelit Lubuk Linggau mengaku pendapatan mereka menurun sebagai imbas dari menginstruksikan perintah menjaga jarak sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Rani Riani dari pasar Satelit Kota Lubuk Linggau. Terima kasih Dike. Penurunan pengunjung di pasar tradisional pasca mewabahnya COVID-19 ini sangat terlihat. Pantauan tim kami di salah satu pasar tradisional yaitu Pasar Satelit di Kota Lubuk Linggau aktivitas memang masih terus berjalan. Terjadi penurunan omset yang sangat signifikan yang terjadi di beberapa gerai penjual bahan baku seperti sayuran, daging, kemudian juga gerai bahan pokok maupun bahan makanan jadi. Sempat berbincang dengan beberapa pedagang di sini, dari pedagang daging, sayuran, dan bahan pokok ini banyak yang mengaku pasca mewabahnya COVID-19 memang mereka mengalami penurunan penjualan atau penurunan omset yang sangat signifikan yang mencapai 50%. Memang mereka juga mengaku ini banyak sekali para pembeli atau pelanggan yang setiap hari datang, namun pasca mewabahnya COVID-19 mereka datang 3 hari sekali, bahkan ada yang tidak datang sama sekali. Karena banyak pelanggan atau pembeli yang sudah menerapkan social distancing, penjagaan jarak sosial agar tidak mengunjungi tempat keramaian, salah satunya pasar tradisional. Langsung saja beralih ke salah satu tim kami, kepada saudara Novia yang sudah bersama salah satu pedagang sembako yaitu Ibu Ana. Saya Novia Puspitasari berada di warung sembako A2 akan melaporkan masalah pendapatan atau omset yang warung A2 dapatkan selama dan sebelum masa pandemi. Sekarang saya sudah bersama Ibu Ana selaku pemilik toko A2. Bagaimana cara Ibu Ana menjaga kesehatan di masa pandemi ini agar tidak terpapar dari virus COVID-19? Ya, selalu
selalu patuhi protokol kesehatan, misalnya pakai masker, cuci tangan. Setiap ada pembeli setelah transaksi pembayaran selalu pakai hand sanitizer kalau belum sempat mencuci tangan. Itulah kesimpulan yang saya peroleh. Omset penjualan Ibu Ana selama masa pandemi ini menurun. Lalu Ibu Ana mempunyai tips agar kita terhindar dari COVID-19, yaitu dengan mematuhi protokol memakai masker, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. Langsung saja beralih lagi kepada saudara kita Deka yang sudah bersama pedagang buah yaitu Ibu Wardah. Saya juga bersama Ibu Wardah. Kembali bersama saya Deka. Di sini saya sudah bersama Ibu Wardah. Dengan buahnya Ibu ya. Jadi kami mau mencari. Ini Ibu sudah berapa lama ya Bu jualan buahnya di sini? Yang pernah bukan ada. 6 tahun. Nah, biasanya tuh Bu, kalau Ibu berangkat untuk buka jualannya di berapa ya Bu? Jam 7 pagi. Kalau pulangnya tuh jam berapa tuh? Jam 6. Jam 6 sore. Oh, jam 6 sore sampai jam 8. Tergantung udah nempak. Ada berapa? Dari sejak tahun 2015 ya. Terus Ibu di sini ada nggak sih Bu dampak dari corona ini dengan penjualan Ibu omset itu? Nah ini kan untuk oleh-oleh, kalau kita jarang diadakan kegiatan, Oh ya, sepi ya Bu ya? ini kan khas kita. Jadi kalau ada kegiatan banyak tamu dari luar, tamu. Terus Bu, Lagi waktu awal-awal itu kan kantor, tapi kegiatannya dari kunjungan. terus Bu, kalau misalkan harapan Ibu ke depannya untuk corona ini gimana ya Bu? Harapan ke depannya? Ya, semoga cepat hilang, jadi kan normal. Ya. Terus cara Ibu, ini kan pasar Ibu ya. Nah, banyak orang ya Bu ya. Nah, cara Ibu mencegah dari adanya virus corona ini gimana ya? Rajin cuci tangan, sama pakai masker. Pakai masker ya, harus pakai masker ya. Karena ini kita juga belum tahu beradaptasi dengan siapa. Banyak dari luar kan. Dari luar gitu. Terus Bu, kalau ini penghasilan Ibu apa cuma dari buah ini apa ada penghasilan tambahan ya? Dari buah ini. Dari buah inilah, jadi sangat berpengaruh ya Bu ya sama penghasilan Ibu. Terus Awal-awal itu yang parah. kalau sekarang sudah mendingan. Alhamdulillah ya. Kegiatan kan lumayan. Kalau kunjungan dari Kunjungan sudah bawa nggak ada ya Bu? ditutupnya malah kegiatan. Jadi ini selama COVID itu kalian tutup tidak sama sekali apa di sana? Tetap jualan. Tetap jalannya ya. Tapi harus mematuhi protokol ya Bu ya. Itu omset penjualan Ibu tuh turun banget dari belum adanya corona sama adanya corona. Awal-awal kan nyampe pas untuk dapat 200 saja lumayan. Lumayan. Kadang kalau ada biasanya kan Berapa? biasa 2 juta. Oh, berjutaan ya Bu ya? Lagi rame ya. Kunjungan misalnya Dari semenjak adanya corona Ibu ya 70% penurunannya jualannya omsetnya jauh sekali. awal-awal kalau sekarang ada mendingan ya. Oh, udah mendingan. Alhamdulillah. Ya, tadi maaf Bu. Kasih Bu. Misi. Baiklah pembicaraan saya dengan Ibu Wardah tadi bahwa adanya COVID-19 ini menurunnya omset penjualan yang semula dari berapa juta turun menjadi 300.000 per hari. Biasanya kan 1 juta. Jadi omset penjualan itu turun drastis sekitar 10%.
bersama Ibu Sarna sebagai penjual daging ayam. Baik Bu, maaf untuk waktunya, saya ingin bercerita sedikit mengenai adanya COVID-19 di Kota Lubuk. Menurut Ibu, bagaimana dampak dari COVID-19 bagi penjualan Ibu? Apakah menurun omsetnya apa gimana? Amat menurun. Menurun ya Bu? Iya. Nah terus, ini Bu, bagaimana sih Bu caranya untuk mengatasi COVID-19 supaya ini kan pasar ya Bu ya? Nah terus itu biar nggak tertular terus COVID-19-nya, bagaimana Ibu mengatasinya? Jaga jarak. Jaga jarak, pakai masker ya Bu ya? Sekarang lagi pakai ya. Tidak pakai masker. Terus harapan Ibu ke depannya untuk COVID-19 ini gimana? Apakah untuk pemerintah gimana gitu Bu? Untuk pemerintah apakah ada usulan apa gimana harapan Ibu ke depannya untuk COVID-19? Ya, mudah-mudahan cepat selesai ya. Selesai dah Bu ya. Bu, biasanya kalau sebelum COVID Ibu tuh jualannya udah keluar ke berapa? Terus kalau sudah COVID ini apakah terlambat? Gimana Bu? Terlambat Bu. Biasanya pagi kan baliknya berangkatnya, pulangnya malam. Kalau sekarang udah siang, baliknya udah cepet jam 9 lah balik jam 9 malam. Karena dikit pembeli ya Bu ya? Ya, tapi Sepi pembelinya. Apakah selain dari menjual daging ayam, apakah Ibu mempunyai pemasukan lain untuk biaya kehidupan? Tidak ada Ibu? inilah menurun sekarang. Tapi kan jualan. Ya, bukan Ibu aja sih, tapi banyak juga yang jadi korbannya gitu ya. Termasuk pedagang-pedagang lainnya Ya. Bu. Nah, itulah tadi laporan dari salah satu rekan kami, yaitu Deka, yang sudah bersama salah satu pedagang buah di Pasar Satelit Kota Lubuk Linggau, Ibu Wardah. Langsung saja kita alihkan lagi kepada salah satu tim kami, yaitu Emma, yang sudah bersama salah satu pedagang buah di Pasar Satelit Kota Lubuk Linggau, Ibu Rosa. Baiklah, saya akan mewawancarai salah satu pedagang buah di Pasar Satelit Kota Lubuk Linggau. Bu, apakah dengan adanya masa pandemi COVID seperti sekarang ini, omset Ibu menurun? Ya tentu saja menurun karena sebelumnya lumayan ramai, tapi setelah COVID agak ya sepi gitu. Berapa omset yang Ibu keluarkan untuk berjualan buah ini? Per hari. Iya. Kalau per hari itu totalnya 2 jutaan. Bagaimana cara Ibu memaksimalkan penjualan di masa pandemi seperti sekarang ini? Ya tidak kemana mendekat segera. Adakah perbedaan penjualan sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Ada kalau sebelum pandemi itu kan banyak orang belanja. Kalau surat pandemi ini kan orang-orang banyak keluar rumah, ada sistem. Bagaimana cara Ibu memaksimalkan penjualan? Makan ya harus pandai-pandai lah ngobrol. Sudah berapa lama berjualan daging buah? Kurang lebih 2 tahun. Berapakah modal yang Ibu keluarkan dalam sehari untuk berjualan buah ini? Kalau perharinya itu jualan 2 juta, kalau sekarang cuma 2 juta. Perbandingan jam buka yang tutup pada saat normal dan sudah COVID. Kalau sebelum COVID bukanya jam 8, tutupnya sekitar jam 9 malam. Setelah COVID ini kalau bukanya tetap jam 8, tapi tutupnya agak lebih awal. Adakah peraturan dari pemerintah
hasil penjualan per kisaran hasil penjualan di selama sebulan? Sebulan itu kurang lebih 5 jutaan lah. Ya, 5 jutaan. Untuk satu buah ini kisaran harganya berapa? Kalau tergantung, kalau apel itu 5 ribuan, kalau itu 10 ribu. Apakah omset ibu menurun dengan adanya pandemi ini? Ya, udah menurun. Bagaimana dampak pandemi COVID terhadap omset yang ibu peroleh? Sangat menurun. Bagaimana cara ibu mengatasi pandemi COVID? Mengatasi. Yo, ini jualan terus, makan. Apa harapan ibu terhadap pandemi ini? Harapan kalau bisa cepat-cepat berakhir pandemi, maksudnya cepat ini lancar jualan. Dengan adanya pandemi ini sangat berpengaruh terhadap omset yang ibu. Memang sangat. Gua nggak beli buah nih, dapat duitnya. Kan gara-gara pandemi ini kan pencarian kan kadang tuh orang tuh susah keluar rumah takut bikin kena pandemi corona kan, kurang lah pokoknya gara-gara corona nih. Bagaimana cara ibu dalam mengatasi pandemi COVID seperti ini? Yo masih tetap usaha, jualan terus, nak makan. Karena pandemi COVID-19 yang terus meningkat di berbagai daerah, termasuk di kota Lubuk Linggau, membuat sektor ekonomi sedikit tersendat. Khususnya terhadap transaksi jual-beli, COVID yang masih menggunung membuat masyarakat enggan datang ke pasar, sehingga berpengaruh besar terhadap jumlah pembeli. Akibatnya, pedagang mengeluh karena penghasilannya menurun. Kondisi ini pun membuat stok buah dan sayur di pasar melimpah karena banyak yang tak terjual. Pedagang buah dan sayur Ibu Wardah menyatakan, jangankan menaikkan harga, barang bisa terjual pun sudah bersyukur. Kondisi diperparah dengan musim penghujan, sehingga buah dan sayur cepat membusuk. Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pasar Satelit Kota Lubuk Linggau Utara 2. Hari ini aktivitas jual beli ramai, pelanggaran protokol kesehatan masih ditemukan. Dengan adanya pedagang ataupun pembeli yang tak mematuhi aturan pembatasan jarak fisik, padahal menurut aturan selama masa PSBB, sejumlah pengunjung di pasar tradisional dibatasi hanya 50%. Sementara sejumlah pedagang dan pembeli masih ada yang tidak menggunakan masker. Meskipun pasar tradisional sudah diizinkan untuk tetap beroperasi, sejumlah pedagang mengaku omsetnya turun saat penerapan PSBB. Menyebarnya virus corona di kota Lubuk Linggau sangat berdampak pada para pedagang pasar tradisional. Pedagang mengaku omset jualan mereka menurun karena kehilangan pembeli. Aktivitas di pasar tradisional Satelit di kota Lubuk Linggau hari ini lumayan sepi. Sejumlah pedagang sudah menutup tokonya dan sejumlah lapak sudah tidak digunakan lagi. Para pedagang di pasar tradisional Satelit di kota Lubuk Linggau ini mengaku
Faktor utama sepinya aktivitas pasar merupakan efek dari menyebarnya virus corona. Omset para pedagang menurun drastis. Para pedagang mengetahui lebih baik menghindari tertular virus corona, tapi mereka meminta pemerintah untuk dapat membantu perekonomian pedagang. Pasar tradisional biasanya ramai pengunjung yang membeli berbagai keperluan untuk sehari-hari. Namun, hal sebaliknya justru terjadi di pasar tradisional di Kota Lubuk Linggau yang malah sepi pembeli. Kondisi tersebut salah satunya seperti terlihat di pasar tradisional Satelit di Kota Lubuk Linggau. Ibu Wardah, salah satu pedagang buah di pasar tradisional Satelit Lubuk Linggau, mengatakan kondisi pasar sempat sepi sejak pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan tahun lalu. Walaupun sudah menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan cuci tangan, namun nyatanya tak lantas membuat pasar kembali bergairah seperti sedianya. Salah satu terpantau di pasar tradisional Satelit Lubuk Linggau Utara 2, dampak pandemi COVID-19 membuat omset penjualan hasil perkebunan lesu. Sejak 3 bulan terakhir, sebagian besar penjual harus pulang memangkul jualan tanpa hasil. Sementara ada pun warga yang memperoleh keuntungan hanya kecil. Menurut penjual, biasanya sebelum COVID-19, pendapatan per hari bisa tembus hingga Rp500.000. Tapi belakangan ini, pendapatan penjual hasil kebun hanya mendapatkan kisaran Rp200.000. Itu pun belum dipotong biaya kendaraan pulang dan pergi ke pasar. Kini penjual hanya berharap dapat sedikit bantuan pemerintah daerah untuk menjaga untuk tetap berjalan. Sudah 17 sejak April 2020, Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Sejumlah sektor berdampak termasuk sektor perdagangan pasar tradisional, salah satunya di pasar tradisional Satelit di Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Pertengahan September lalu, pasar Satelit juga sempat dibatasi oleh pemerintah setempat lantaran sejumlah pedagang terindikasi terpapar COVID-19. Namun setelah kembali dibuka normal, setelah pasca dibatasi, para pedagang di pasar ini mengeluh omset pendapatan mereka menurun drastis hingga 50%. Pendapatan pedagang pasar tradisional di Lubuk Linggau berkurang lebih dari 50%. Selama pandemi COVID-19, di pasar tradisional pada hari ini pedagang mengaku mengalami sepi pembeli yang membuat mereka merugi karena dagangannya tak habis terjual. Mereka terpaksa mengurangi kebutuhan rumah tangga konsumsi makanan untuk berhemat selama pandemi COVID-19. Mereka berdagang dengan modal seadanya, ditambah kekhawatiran dagangannya tak terjual. Berkurangnya pendapatan diakui mereka terjadi sepanjang tahun ini, disertai dengan harga kebutuhan pokok yang tidak stabil. Itulah tadi hasil pantauan kami di salah satu pasar tradisional, yaitu Pasar Satelit di Kota Lubuk Linggau. Saya Rani Riani Putri, kelompok 25, pamit undur diri dan selamat sore. Itulah tadi informasi dari reporter Rani Riani dan teman-teman saya, yang mana kebanyakan dari pedagang yang mengakui bahwasannya dengan datangnya pandemi COVID-19, pendapatan mereka berkurang lebih dari 50%. Tak hanya pedagang juga, pembeli pun berharap pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir agar perekonomian berangsur pulih.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dike Monika Jayanti dari kelompok 25. Salam sehat. Salah satu tim kami. Beralih ke salah satu tim kami. Jumlah pasar tradisional salah satunya. Sejumlah pasar di pasar. Kota Lubuk Linggau masih berjalan terus. Saya akan mewawancarai salah satu pedagang buah di pasar Simbang, di pasar Demikian yang dapat saya sampaikan.